Ya. Nah, waktu itu kan berdasi nanya gitu kan, yang lain. Nah, jarak setengah jaman udah. Saya terus terang aja. Ini dengan gaya saya sendiri, nggak usah dengan gaya upah kebun ada. Saya udah terbiasa dengan cara baik-baik aja. Cuma dipegang si Danu kalau Danu. Oh, sama bapak. Iya. Danu, kamu orang Islam, baca dengan masabat. Baca Al-Fatihah. Itu di kantor polsek? Iya, di kantor polsek, di orang serse. Kamu orang Islam, baca dengan masabat. Baca Al-Fatihah. Oh, saya dengan bismillahirrahmanirrahim, pahamna Sulaimana, wakulan, atau hukman, robana, atau dan macam-macam. Orang lain yang melakukan, kamu yang tanggung jawab. Iya. Apakah kamu melakukan? Iya. Posisi siapa ada di mana? Iya. Setan. Iya. Kalau udah merasuk pada jiwa manusia, kalau dasar agamanya kurang, itu bisa terjadi siapa aja, gitu kan? Nah, ini hal-hal ini yang bisa menjadikan. Nah, terus itu satu. Kalau kita kembali tadi masalah ini, perampokan mana yang dirampok pada culik, kan gitu kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara perampok, ya, kita bicara rampok. Yang namanya rampok itu masuk ke suatu tempat. Iya. Ya, bisa dengan cara apa, bukan apa, dia pakai senjata api, dia apa pakai golok ya. Itu pun juga dia nggak melakukan kecuali ada orang yang tertangkap tangan, dia mengetahui perbuatan, bisa disikat. Kalau ada perlawanan, kalau nggak ada, nggak ada. Terus keduanya, kalau kita bicara perampok, tidak ada yang namanya perampok sampai memandiin apa mayat, nggak ada. Siapa yang mandi mayat? Otomatis dari sana juga ada terlihat, terukur oleh kita. Itu kan masa ada perampok mandiin mayat, itu kan bisa menghambat untuk dia ruang di kecepatan dia kan. Gitu nah, kan? Pak kalau boleh tanya nih, naluri Bapak sebagai seorang polisi dan waktu itu kalau tidak salah di Intel Bapak juga ya? Pernah saya di Intel waktu di Polwil ya, untuk Polwil waktu kita pernah ungkap, memang gitu, juga kasus keluarga juga. Nah, gitu, terkait kasus Subang ini, kan sekarang Pak Yosep, Danu, Mimin, Arigi dan Abi sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus Subang ini, Pak. Kalaupun memang saat ini yang ditahan hanya Pak Yosep dan Danu saja. Nah, bagaimana nih dikaitkan dengan naluri dan insting Bapak sebagai seorang polisi yang saat itu bertugas di Polsek Jalan Cagak? Apakah memang menurut Bapak nih dikaitkan dengan obrolan yang tadi? Ya gini, kebetulan ya itulah karena saya udah bilang, saya tadi bilang saya cinta terhadap tugas kepolisian, terutama di bidang serse Intel. Ya, meskipun saya di SPK atau di Sabara, tetap aja jiwa saya bisa. Satu, waktu kemarin juga saya bukan berbicara kita Polsek Jalan Cagaknya, Pak. Kita polisi, Pak. Bicaranya polisi, ini se-Indonesia. Jadi kan dengan adanya keterlambatan kasus ini pengungkapan, sebenarnya saya merasa prihatin. Nah, dari awal juga saya udah bilang ke rekan-rekan kita, ada 1 hari, 2 hari, 2 hari itu anjing pelacak. Saya bilang, anjing pelacak. Tapi nggak tahu. Terus ada 3 hari, 4 hari kemudian, juga waktu itu kadang mau ada Inafis datang ke Polsek. Waktu itu di aula, mesti dijari kan. Nah, teman saya sendiri, buat saya cuma dia sekolah dari perwira, alhamdulillah ya. Nah, dia bagian keregiden ya, apa identifikasi ya. Jadi waktu dia menyampaikan ke saya, Pak ini si A, si B, si C, si D lah gitu ya. Itu katanya udah mau disidik itu diambilnya mau dipotong, tapi udah dipotong duluan kukunya. Kuku siapa, Pak? Ya itu sama dia sendiri lah, potong duluan. Ini yang ngasih tahu itu bagian Inafis, Pak Asep. Itu apa ya, kukunya kan gini. Kalau bagian identifikasi itu kan bagian Inafis kan otomatis kan. Nanti kan untuk ada temuan-temuan ada alat-alat tersendiri. Ya, seperti nanti rambut ada apa kan dia lebih tahu. Dia sendiri bilang pada saat mau diambil apa, maksudnya kan ini ambil apa kukunya, dia udah dipotong duluan. Nah, mereka tuh dipotong duluan dengan anak dia. Itu yang bicara bukan Hansip, bukan saya, itu anggota. Nah, jadi dari situ memang waktu itu saya nggak begituin ya, cuman tetapi inilah manfaatnya. Saya biasa di Intel ini ada salah full bucket, ini bisa pengumpulan dan keterangan. Memang waktu itu nggak dijadikan soal, nggak direspon, biasa-biasa aja. Tapi bagi saya itu full bucket, pengumpulan dan keterangan.
Iya. Ya seperti ini manfaatnya. Meskipun ada istilah lambat itu tetap akan bermanfaat. Betul. Gitu kan? Nah dari situ ternyata sudah apa ada kurang lebih 2 mingguan atau 20 harian ya, ternyata datang anjing pelacak. Ya. Anjing pelacak kan? Betul Pak. Anjing pelacak waktu itu datang. Memang waktu itu harus cadangannya. Nah saya memang waktu ada ke TP anjing pelacak saya melihat ke daerah Cisuti, cuman saya tidak menyentuh, saya dari jauh, cuma lihat anjing kayaknya udah kecapean. Nah, terus waktu itu saya sempat maghrib dulu di SMA 1 itu ada sholat maghrib dulu gitu kan. Nah dari situ saya sampai ke selesai Polda bubar, Polres bubar kan. Waktu kita mendekatin ada Pak Kapolsek, ada anggota di sana, anggota Jalan Cagak kan. Nah dari situ nggak lama kemudian kita selesai, sehingga pada pulang, saya nyempatkan ke Polsek saya. Waktu itu ke Polsek Jalan Cagak. Kebetulan kita juga ngikutin, katanya kan ada orang diamankan itu yang digigit anjing itu, kedengaran ada anjing itu. Siapa? RM Danu itu kan? Ya, nah, waktunya RM Danu itu. Jadi saya ngikutin ke Polsek sampai saya di ruang reskrim ya, ruang reskrim. Kebetulan di situ juga ada orang-orang serse. Nah kebetulan yang di Polsek ini anggota sersenya itu cuma ada 1 orang. Pak Roni itu ya. Ya mungkin saya sebagai semuanya di cadangan ya. Tapi nggak jadi soal, saya kan sebagai polisi ya. Nah ya itu kan. Kita juga ada undang-undang kepolisian juga ya, nomor 2 tahun 2002 itu ya, gitu kan. Nah jadi masalahnya kan saya juga ingin tahu, memang banyak yang udah interogasi apa ngomong-ngomong itu kan. Saya waktu itu terang nggak kita gini. Saya lihat bahwa yang diamankan si Danu itu ya, di sininya itu ada handy plus. Ternyata kan saya nggak nyentuh ke TKP kan. Nah cuman itu bawa Danu digigit sama anjing. Pada saat gini berapa kali? 2 kali. Pada saat menunjukin ada helm putih warna merah katanya. Helm putih ada darahnya gitu kan, gitu. Maksudnya bukan helm putih ada warna merah, bukan. Jadi helm putih yang ada darahnya gitu kan. Nah Datu menunjukin digigit Danu itu 2 kali. Kalau Pak Yosep katanya di house gitu aja. Gitu kan. Nah kalau menurut pengamatan saya waktu itu, ini sebetulnya kunci ada di Danu. Di Danu. Yosep itu bisa dikatakan ini jangan kemana-mana, jangan pergi, bahwa ini bisa aja otaknya ini, gitu kan, si pelaku yang ininya, gitu kalau menurut saya. Nah, waktu itu kan berdasi nanya gitu kan, yang lain, nah, jarak setengah jaman udah, saya terus terang aja, ini dengan gaya saya sendiri, nggak usah dengan gaya upah kebungada, saya udah terbiasa dengan cara baik-baik aja, cuma dipegang si Danu, sama Bapak. Danu, kamu orang Islam, baca Dugaan Masabat, baca Al-Fatihah. Itu di kantor Polsek? Iya, di kantor Polsek, di ruang serse. Kamu orang Islam, baca Dugaan Masabat, baca Al-Fatihah. Saya dengan bismillahirrahmanirrahim, Papahapna, Sulaimana, Wakulan, Adna, Hukman, Robana, atau dan macam-macam. Orang lain yang melakukan, kamu yang tanggung jawab. Apakah kamu melakukan? Pak Yosep ada di mana? Yosep ada di kamar Pak, megang stick golok. Terus udah megang stick golok, terus dia ke belakang. Itu sambil Pak, waktu itu. Waktu TKP itu. Waktu ada anjing TKP ini. Jadi waktu itu juga udah ada pengakuan. Itu hari interogasi saya. Terus saya, nah udah gitu kan Yosep gimana? Ada di kamar Pak, megang stick golok. Ya terus ke belakang, ngambil ember, ngambil gayung air kan, terus ke belakang, muter, terus ngembah darah di mobil itu, kan gitu. Bagaimana nggak ini? Saya udah gitu kan ada rekaman kita, saya tinggal terusin. Ya saya gimana sih? Dan bisa kan tasnya bang, harusnya dari situ. Nah bahkan dari situ juga ada yang senior ke saya ngucapin, Kang terima kasih karena merasa saya senior kan, saya mau pas museum beberapa ini, Kang terima kasih, itu kan. Dari situ saya dalam sebulan tuh udah sekolah. Jadi saya bukan gituin ya. Kalau kapasitas saya, kalau saya bukan saya pinter, bukan. Kalau saya di mana itu kejadian, dia bisa Pak lapor ini gitu kan. Terus kita datang ke TKP. Tapi di TKP itu ada bugonjil banyak itu. Gak sesuainya dua bisa waktu itu juga bisa sebetulnya. Kalau kita mau benerin. Tapi entah apa. Mungkin karena ini awal di TKP-nya udah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain ya, bukan sebetulnya. Jadi ada hal lain. Tidak ditindak lanjut Pak? Apanya? Hasil interogasi Bapak? Enggak, pokoknya waktu itu dari situ udah ini kemana? Nggak ada ini.
Cuman ngucapin terima kasih aja, Kang, terima kasih. Iya. Itu sebatas itu aja. Dari situ aja sebetulnya maaf. Kalau kita sebagai polisi, kita mantan orang intel, itu tidak akan lepas, Pak. Akan saya awal itu di situ juga. Nah, makanya dari situ saya diam-diam aja lah gitu istilahnya. Sebetulnya saya merasa prihatin. Merasa prihatin. Sebetulnya apa temuan-temuan saya itu disampaikan ke rekan-rekan kita, apalagi internal polsek apa orang saya. Udah semuanya. Buat apa kita bukan kapasitas apa sih? Sebetulnya bukan bidang saya di search. Cuma saya merasa polisinya gitu kan. Saya nggak demi untuk pengungkapan ini, gitu. Nah, cuman dari situlah saya agak gimana gitu ya, kok bisa ini. Menurut saya selama ini apa sih kendalanya? Apa kendalanya katanya? Kalau menurut saya kan saya udah sampaikan waktu itu Agustus juga, terus saya buat surat banyak 4 lembar itu, saya tanggal 7 Oktober saya buat surat sampai 9 Oktober karena saya punya teman juga seangkatannya. Saya sampaikan sana juga surat itu. Sampaikannya tentang temuan-temuan saya. Maaf Pak, kenapa saya buat seperti itu? Kalau di Intel kan ada Lapinfo, ada Lapsus, ada Lapju, ada Pirpat Pirsus gitu kan. Kalau Intel kan mengawali, menyertai, mengakhiri kan. Makanya ada istilah Dikpamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Jadi informasi-informasi itu, apa informasi yang di TKP, apa informasi yang kisaran suara di luar, kan harus begitu, kan. Nah, terus terang saya bukan gituin. Itu sistem saya, kalau saya di lapangan gitu. Jadi, waktu itu udah sampaikan, bahkan dalam masalah ini nggak tahu ada kendalanya apa. Ya, itu berarti tahun 22, itu istilahnya 22. Nah, terus yang kelanjutannya juga saya lambat tahun. Nah, ini apa yang mendorong termotivasi saya terhadap pengungkapan ini? Terus terang aja. Pada tanggal 17 April 2023, rumah saya kan di samping Polsek Sebelah Herang. Nah, saya waktu itu selesai sholat maghrib, waktu bulan puasa nih, saya menghadap ke utara, ke rumah saya, menghadap ke rumah saya. Di situ ada tukang buah-buahan. Nah, saya lagi duduk, waktu jam 6:30 lebih. 7 malam ya? Ya, 7 malam, di tempat buah-buahan itu. Tukang buah-buahannya pakai mobil. Nah, di situ ada yang tukang ngembaliin, ada yang suka ngeladangin itu buah-buahan berapa kilo gitu kan. Nah, waktu itu terus terang, jam setengah 7 lebih, tanggal 17 ya, jam 18.30-an kalau nggak. Itu tiba-tiba ada seseorang datang ke sana. Saya enggak. Pas sudah dibuka helm, gitu. Yosep gitu kan. Yosep gitu kan. Di situ belanja dekat rumah Bapak. Beli anggur. Apel. Gitu kan. Nah, udah gitu pokoknya berapa sebenarnya belanja 55.000 lah. 55.000 itu waktu itu, 55.000. Nah, udah gitu saya enggak ngomong duluan, dia sendiri bilang ke saya. Bilang apa? Pak, enggak bilang Pak. Saya tahu Pak, yang menyangka ke saya tuh. Cina, saya dipanggil sama Bu Kapolres. Dia tuh bilang seperti itu. Masa sebodoh itu? Cuman mungkin kayaknya Yosep keceplosan. Itu malam itu bagi saya ini ada naluri lain. Ke arah apa ini? Kok bisa seperti ini? Gitu kan? Nah, waktu itu ceritanya ya, dia udahlah selesai ya waktu itu juga ya. Karena itu mendekati dia tuh udah gitu uangnya 100. Belanja 55. Dikembaliin 45. Nah, tukang buah-buahan itu udah ngembalin 45, nggak usah buat Pak Edi, nggak usah Pak, nggak usah gitu kan. Nah, udah gitu waktu itu terus terang aja sama tukang dagang itu dikesayain pas di sini. Ya saya nggak enak juga kan yang 45.000. Nah, udah gitu saya diam-diam udah sambil menunggu isya ya, mau tarawehan kan, beli salak saya tuh 10.000 berel 1 kilo 3 on. Udah milih bagus-bagus. Nah, gitu memang Yosep juga telah kemudian mau maghrib dulu ya. Maghrib dulu ke masjid itu. Masjid Agung itu, Al Ikhlas itu, Masjid Al Ikhlas itu. Nah, udah gitu saya ini saya Pak apa tuh Pak masih di situ, saya beli salak masih seperti itu. Pak Yosep balik lagi, datang lagi. Cerita lagi, saya pada enggak undang. Cerita lagi. Terus jadi gini. Wah, Pak, saya dengan musibah ini yang dialami mas saya, musibah ini, ya sudah lah campuran itu dengan musibah ini. Saya mah bener habis-habisan. Saya sekarang mau merintis ke awal lagi. Yayasan. Itu dia kan mau ke sana, ke istri muda aja itu. Mau ke arah mau ke Ciningkol. Nah, saya mah habis-habisan kan gitu kan. Kalau masalah istri meninggal, anak meninggal itu
ladang ibadah dianya aja, gitu kan? Saya teh diam gitu teh. Oh gitu, udah, gitu, udah ya. Udah begitu dia teh pulang dia langsung, pulang lah dari situ. Saya nggak sempat itu, cuman saya bilang gini, Pak, saya mau udah pensiun, gitu aja. Iya. Yo, oh Pak itu udah pensiun, gitu. Oh Pak itu udah pensiun, gitu aja. Ya, gitu ya. Nah udah dari situ dia pulang. Nah saya kembali lagi. Tadi saya beli salak itu kan, Ya. saya nyebrang ke rumah. Sejam ke rumah, Bu, gitu. Bapak ketemu dengan Pak Yosep. Gitu. Iya. Bapaknya itu bapaknya beli salak, padahal uang bapak 75 tuh dia 45 belikan. Dia kumaha ya gitu. Bapaknya selama ini terus terang agak menduga. Iya. Menduga Pak Yosep. Ya gimana Bu kalau kita makan ini memang nilainya nggak seberapa. Iya. Nggak seberapa, ini bisa memahala, bisa membuat sesuatu dalam kejiwaan saya. Iya. Kalau secara dari agama ya, gitu kan. Jadi udah, nggak usah dimakan lah, gitu kan. Nggak usah dimakan, dibungkus aja sama saya. Iya. Bungkus saya pas kebetulan adan waktu. Iya. Adan Isya ya, mau kita taraweh. Udah, saya langsung belok ke kanan, assalamualaikum. Ke rekan kita, Iya. ya, assalamualaikum. Pede ya. Nih kita salah gitu kan. Kasihkan ke dia. Udah. Nah udah begitu teh, saya ini ada kembali kan nyebrang lagi kan ke tukang buah ban. Nih, tah 10.000. Tukang buah ban kan 2 orang. Yeah. Nih 10.000 udah kan. Yeah. Salak 10 dapat 30. Yeah. Nah, terus tukang parkir di masjid itu kasih 10. Yeah. Terus ada anak orang Padang di situ. Yeah. Udah gede lah, cuman agak ini ya. Kasihkan 5.000 udah. 45.000 habis saya berikan itu ya. Jadi tidak. Nah, enggak udah. Nah, dari situ udah selesai lah. Selesai ya. Nah, ini mohon maaf nih, saya sambil minum dulu ya. Iya, sambil minum aja. Ya. Nah, dari situ saya terus terang, saya menaruh apa sih yang nggak habis pikir gitu ya, nggak habis pikir. Kok Pak Yosep bilang habis-habisan, habis apanya? Dia tuh korban makanya habis-habisan, gitu kan? Nah, jadi kalau nggak salah itu kejadian kan 18, 7 hari kan? Itu tanggal 25. Pas kebetulan tanggal 25 itu, saya kan pikir dengan rekanan kita, yaitu dengan orang sersu lah, gitu diantaranya. Tadi itu dari rekanan Pak B gitulah, Pak B gitu ya, gitu istilahnya. Nah, udah gitu ceritanya, kan tadinya banyak teleponan ya. Pak A ngambil ini mungkin dari gudang itu kan, uang dengan apa sejumlah ATM, mungkin ATM 10 itu mungkin bukan ATM semua 10-nya, mungkin ada KTP atau apa SIM, katanya udah. Nah udah gitu. Tapi udah lama kemudian memang ada datanglah Pak Yosep dengan Pak Mulyana di situ teh. Itu teh kapan Pak? Waktu 25. Tanggal 25. 25 jarak seminggu lah. Oh, jarak seminggu. Kan sedang itu saya dengar informasi kan itu udah pelimpahan ke Polres. Iya. Pelimpahan ke Polres. Nah makanya saya juga dalam masalah tadi pemberian ATM dengan uang yang 30 juta itu diberikan ke dia, gitu kan. Nah, diceritakan diberikan kan. Nah, terus udah gitu kita pulang lah dia. Saya kan kurang etis ya, kalau saya waktu itu ke rekan saya kan itu kan pulang lah. Yosep dengan Pak Mulyana itu ya, sesudah dikasihkan uang 30 juta dengan ke ATM itu. Saya bilang ke rekan saya, Pak, itu uang itu kok diberikan yang 30 juta itu dengan ATM itu. Iya Pak, ini buat gaji guru karyawan yayasan gitu. Tapi kata saya mohon maaf nih, kita ini Yosep kan alibinya itu kan perampokan penculikan, tapi ternyata pembunuhan. Nah sekarang kalau kita diberikan ATM itu kepada dia uang 30 juta gitu kan. Nah, saya mau tanya, sudah didata belum itu ATM-nya? Atas nama siapa, atas nama siapanya, atau bank mananya? Sudah diblokir belum? Itu kan pemblokiran. Kita pemblokiran. Kalau diberikan begitu saja, sama aja dengan kita memberikan barang bukti. Tapi menghilangkan ke dia, diberikan ke dia ya. Menghilangkan atau bisa dikatakan diberikan ke dia. Ini tentunya, ini pasti akan menghambat proses penyidikan nantinya. Polsek lah, di mana lah, TKP-nya polsek. Kita bicara polsek kan gitu kan. Nah itu saya ini kan, gitu kan. Pak, ini kata saya. Kalau bisa dikasihkan, ini kan alibinya, kata saya. Ini bisa menghambat ini. Segitu. Itu Pak. Terus ada yang satu. Saya waktu itu kan terus terang ya etika ya, makanya saya udah pulang dulu Pak Yosep dengan Pak Mulyana waktu itu. Saya ke dia kan gitu. Udah gitu saya diam aja, tak gimana. Cuman saya terus asing saya ada gini. Apakah anggota yang bersangkutan, rekan saya gitu ya,
apakah sudah si izin kanitnya? Belum. Apa si izin Kapolsek? Belum, gitu kan? Ya, untuk Kan memberikan. hal yang namanya udah serah terima ke Polres, berarti Polres kan serahkan semua aja lah ke Polres. Ya, biar beliau juga Kapolres kan bisa mempelajari lebih dalam lagi kan, untuk pengusutan gimana lebih lanjutnya. Kalau menurut asumsi saya seperti itu. Pada saat uang itu dikembalikan ke Diberikan, bukan dikembalikan. Ya, diberikan. Itu posisi sudah dilimpahkan belum, Pak? Apanya? Dilimpahkan ke Polres belum? Udah, satunya udah dilimpahkan. Berarti kan kalau seperti itu harusnya yang kalaupun misalkan diberikan itu harusnya memang sudah masuk di ranah Polres, Pak? Ya iya harusnya. Kan saya bilang izin dulu apa enggak? Ya. Saya memang terus terang. Waktu awal juga ini maaf ya. Apa yang dikatakan masyarakat? Ya. Masyarakat udah asumsinya udah mendekati ini. Apalagi kita seorang polri. Ya, dengan temuan-temuan lain. Sekarang gini aja. Hal macam itu yang ini. Nah, terus secara diam-diam waktu itu kan 17 atau 18 ya, 18 ke 25 nih. Terus temuan saya. Saya temuan ini menanyakan tuh temuan yang taruhlah dari CCTV itu yang pernah Bapak cerita. Nah, saya temuin saksi dulu, Pak. Oh iya. Nanti kita akan ke sana. Akan ke sana ya. Kita kan harus jalur. Jalur ya, harus lucut, bener-bener lucut gitu kan. Nah, jadi waktu itu kejadian kan hari Rabu tanggal 18 Agustus. Rabu, Kamis cuma Sabtu Minggu. Kebetulan saya kan suka tinggal di perumahan di Garden View. Garden View ya. Perumahan Garden View. Nah, waktu itu kita hari Minggu saya salat subuh. Iya. Di dalam salat subuh ini kita ada tausiah. Iya. Nah, pas tausiah, selesai tausiah, di antaranya ya ada bapak-bapak udah dekat dengan kita, rekan, ada Pak Ustadz juga, ngomong kan ke saya, ini itu gimana kasus CCTV kan? Oh gimana Pak? Pak Edi, saya waktu hari Minggu jam 6:15, dia ya jam 6:15, ya berarti 6:15, saya tuh beli sorabi di situ. Di mana Pak? Ya di tempat itu dekat TKP itu, depan itu. SMA itu. Beli sorabi 10 bahkan kurang 2. Cuman tukang sorabi itu ngomong gini, itu teh anak Amel itu temannya anak saya, Pak. Sekolahnya sama. Kan Amel baru selesai kuliah kan. Nah, itu teman anak saya. Justru anak saya pernah ngomong bahwa Amel itu jam 4 subuh teh sempat chattingan dengan orang sebelah Herang. Sempat chattingan jam 4 subuh tuh. Jam 4 subuh sempat chattingan. Terus bahwa itu kata Amel mah agak terlambat datang ke kantornya yayasan kayak gitu. Agak terlambat karena mau divaksin. Itu kan zaman waktu COVID kan gitu kan. Nah itu dia udah bilang gitu. Nah terus hal macam gitu kita juga pernah nyoba, cuman namanya masyarakat tuh sendiri kan, kalau misalnya permasalahan seperti ini apalagi namanya kasus seperti ini, dia tuh jadi saksi itu kayaknya gimana gitu. Enggak niat gimana ya. Nah tapi hal macam itu udah saya sampaikan juga ke rekan kita. Ke orang apa sudah sampaikan ke siapa juga saya sampaikan. Pokoknya semua temuan Bapak sampaikan. Disampaikan. Karena buat apa nih saya? Ini kan kita kebersamaan untuk mengungkap kasus ini. Kita bukan bicara Pak Edinya. Bahwa Bapak Ani bukan. Kita bicara Polri-nya, masyarakat, institusinya. Nah, luar biasa. Dari situ ya, makanya saya kembali lagi itu pas tanggal ini ya, pas berarti 18, 19, 20 berarti ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berarti ya 5 hari ya. Nah, pas kebetulan lagi saya berapa tanggal 28 ke-8an, nah memang itu inisiatif saya sendiri. Saya bisa geleran, rumah saya kan di samping Polsek. Di samping Polsek ada ATM, di situ ada Alfamaret. Betul. Saya nggak tahu lah, memang saya seperti itulah saya biasa pakai kendaraan, iseng lah dikit-dikit mau pengen lihat CCTV lah. Nah waktu itu di Alfamaret, cuman sayang ini kalau saya kejadian ini kan jam sekianan ya, jam 12 kotasan udah ditutup, ada rolling door kan. Nah terus saya juga Indomaret seperti itulah sama kan. Kalau Alfamaret Indomaret itu ya, ini apa motif-motifnya itu ya. Nah tutup juga. Saya terus kembali lagi lanjutkan ke arah timur ya, sampai ke terminal. Di situ ada Yongmak, dekat terminal ada Yongmak. Nah ada Yongmak bagus itu posisi, ada CCTV menghadap. Cuman sayang cuma dipandang 7 hari. Sekarang kita aja menangkap udah berapa hari kan? Nah, gitu. Dari tanggal 2. Nah, coba Pak ada di sana ada yang CCTV. Ya udah, saya kembali ke kurang lebih berapa puluh meternya. Di sana ada toko ayam jago. Toko ayam. Suaranya sejajar itu. Toko ayam jago itu yang menjual alat-alat pakan ikan. Depan kan? Iya. Ada
pemancingan Di lah. utara jalan kan? Iya. Iya. Bukan berarti utara jalan, tapi maksudnya kan kita kan arah ke timur kan. Iya, iya, iya. Makanya dari Nyokmat itu kan balik lagi saya di situ. Iya. Di situ depannya ada tukang bakso lah di situ. Iya, iya, tahu. Nah, di situ itu pas saya izin di situ kan, Assalamualaikum, karyawan atau yang pemiliknya langsung kan, mohon izin punten ya, CCTV-nya, oh iya Pak, oh iya tiasa iya nanti seberapa lagi, ingat tilu sasihan Pak, yang bisa nyimpen 3 bulanan lah, gitu. Oh ini jalan Pak, situ punten ya, Pak puntennya pada ngarewong maaf nih, saya minta bantuan nggak? Mau diaktifkan dah dulu gitu kan, diminta di ini gitu kan. Nah cerita-ceritanya gitu kan, tanya dia, Pak dari mana? Wajar dia warga tanya kan, Bapak dari mana? Ini deh, nah, saya nyebut bilang Pak, kadang deh, karena kadang kebijakan Bapak kayak yang ada lah di bawah saya. Saya tuh bener tinggal di Senggaherang, samping Polsek. Cuman saya tugas di Jalan Cagar. Nah Bapak tuh sendiri, kebetulan ada kejadian, saya ingin CCTV Batu membantu saya lah untuk masalah pengungkapan ini, demi untuk kita juga gitu kan. Nah udah gitu teh cerita dibuka lah. Nah dibuka, saya kan udah pensiun lah, beda dengan anak muda kan. Udah pensiun, saya nggak pusing-pusing. Tapi waktu itu belum ya Pak ya? Apanya? Pensiun? Belum. Setelah CCTV dia. Nah, Bapak lihat tuh? Oh lihat lah langsung lah. Nah udah begitu, nah, saya nggak pusing-pusing. Bicara kembali tadi kepada bawa tukang sorabi, ngomong bahwa anaknya itu Amel sempat chattingan dengan Sekarang jam 4 subuh. Makanya nggak pusing-pusing. Jam 4 aja yang kita setel. Jam 4. Nah pas 058 menit, 8 detik lah, 058 detik, ada sebuah NMAX lewat. Yang abu itu warna abu. Ya arah menuju Cisepi itu. Ya maksudnya dari Segarang ke Jalan Cagar. Di jalan situ buat. Ya iya. Dan itu motor itunya. Kalau nggak salah itu. Bapak hafal itu? Kan waktu itu kan kita udah sempat dipoto dulu Pak. Pak foto sama saya. Dipoto aja gitu.